Now take me forever. Ada. Action. Ini suaraku, tubuhku, otoritasku, yang ku teriakan, kenakan pilihanku. Ini milikku, untuk ku buka atau tutupi. Bukan parameter moralitas dan harga diri. Hormatku lahir dari hormatmu. Cintaku tumbuh dari cintamu. Waktu aku lagi traveling sendirian di Sumatera Utara, lagi naik bus, terus aku satu-satunya perempuan di bus itu. Terus aku merasa takut, terancam gitu karena belum lama dari hari itu tuh ada kejadian di India di mana ada seorang perempuan diperkosa oleh banyak orang di dalam bis sampai dia meninggal. Di situ aku ngerasa aku perlu bikin sesuatu yang bikin aku ngerasa empowered saat itu dan juga empowering perempuan lain untuk merebut kembali haknya, otoritasnya terhadap tubuhnya. Jadi disitulah aku tulis liriknya Tubuhku Otoritasku. Iya, pertama aku tertarik untuk ikut terlibat dalam gerakan kesetaraan gender itu karena lihat ada gerakan Riot Girl di Amerika tahun 90-an di dalam scene punk Amerika. Karena sebelum-sebelumnya aku tahu bahwa ada yang namanya feminis misalnya atau ada gerakan-gerakan kesetaraan gender, tapi aku nggak tahu bahwa kita bisa melakukan ini dengan aktivitas atau gaya yang aku suka gitu kan. Tapi semakin kesini mencoba untuk belajar secara otodidak, nggak pernah mempelajari feminisme secara formal di ruang kelas. Semakin kesini semakin merasa bahwa di Riot Girl ada banyak bolongnya, ada banyak persoalannya juga, dan akhirnya mencoba untuk mencari tempatku sendiri di gerakan ini dan membuat gerakanku sendiri gitu di situ. Gitu. Ada beberapa orang yang merasa bahwa saat perempuan itu merasa empowered, terberdaya dan memiliki tubuhnya dan membuat statement tentang tubuhnya sendiri itu dianggap sebagai sesuatu yang kontroversial atau kotor. Tapi statement yang menurut aku cukup tegas itu pasti akan dapat respon dari dua belah pihak dan menurut aku itu nggak apa-apa gitu. Ada lagi orang yang merasa bahwa kesetaraan itu udah terwujud karena melihatnya superficial aja di permukaan. Misalnya udah banyak perempuan jadi pilot, udah banyak perempuan jadi dokter sehingga udah nggak perlu lah mau memperjuangkan apa lagi. Tetap aja kita mengalami berbagai macam layer ketimpangan sebenarnya gitu. Jadi aku milih fokus ke sini deh gitu. Aku mau fokus aku ke sini. Tapi bagaimana ini bisa kemudian interrelate dan menjadi interseksional dengan isu-isu yang lain gitu. Karena kita nggak mungkin bicarain satu aja tanpa kita acknowledge yang lain gitu. Aku nggak hidup sebagai remaja di zaman ini dan aku tahu kayaknya aku ngelihat berat banget hidup sebagai anak remaja di zaman ini, peer pressure-nya luar biasa. Cuman jangan takut untuk jadi diri sendiri gitu. Jangan takut untuk jadi diri sendiri meskipun semua di sekitar kita mungkin melihat kita sebagai orang yang aneh atau nggak sing with the choir gitu kan. Tapi jangan khawatir, kalau suara kamu nggak cocok di dalam paduan suara, keluar dari paduan suara dan start a solo career.